Assalamualaikum Gus. Izin bertanya, saya seorang wanita. Ketika hari Jumat, apa saya boleh ikut sholat Jumat? Setelah sholat Jumat, apa saya harus mengulang sholat zuhur? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaanipun, Gus, saya seorang wanita, kemudian ketika hari Jumat, apakah saya boleh untuk mengikuti Jumatan? Kalau kemudian mengikuti Jumatan, ketika saya pulang, apakah saya melaksanakan sholat duhur lagi menapa mboten? Bapak Ibu ingkang kula hormati, munculnya pertanyaan ini menurut kami baru-baru saja. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tentang wanita sholat Jumat ini alhamdulillah sudah merupakan kebiasaan hasil didikan oleh para ulama sehingga sesuai dengan syariat. Munculnya fitnah dalam agama muncul beberapa tahun yang lalu ketika ada sebuah organisasi yang kemudian ustadznya mengatakan kalau perempuan itu nggak ada hari Jumat terus kemudian sholat duhur itu nggak ada, semuanya ya sholat Jumat. Nah, terus gimana Ustadz kalau saya di rumah sendiri, walaupun ibu-ibu di rumah sendiri jenengan di sholat Jumat 2 rakaat di rumah, itu yang benar sebab tidak ada sholat duhur di hari Jumat. Akhirnya ucapan satu ustadz ini tersebar di mana-mana dan menjadikan fitnah di masyarakat karena pemahaman yang salah. Pendapat ini ketika kita cek, ketika kita buka videonya secara utuh, si ustadz ini mengatakan demikian karena berpedoman kepada ayat Al-Quran yang mewajibkan tentang sholat Jumat, yaitu di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang nomor 9. Di mana Allah Ta'ala mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan solat di hari Jumat, maksudnya solat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal tersebut baik bagimu kalau kamu mengetahui. Loh, lihat Gus, ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya ya berarti seluruh muslim, seluruh orang yang beriman, laki perempuan diperintah Jumatan semua. Enggak ada salat duhur seperti itu. Maka bolak-balik kaula matur dumateng panjenengan sedanten, pilih apa? Pilih yang dimaksud dari Al-Quran ini enggak boleh kita maknai sendiri. Sebab apa? Nek dimaknai sendiri dadine salah paham kados mekaten. Mengke nek panjenengan maos Quran piyambak, panjenengan kemudian baca terjemahnya tanpa mempedulikan hadis, terus kemudian dihukumi piyambak, akhirnya amal kita jadi kacau semua. Contoh, kalau panjenengan wudhu menika lak diawali dari cuci tangan. Bar cuci tangan terus kemudian kumur-kumur, bar kumur-kumur terus kemudian hidung, setelah hidung terus kemudian wajah. Kan ngoten nek kita wudhu nggih. Ini kalau jenengan pegangannya hanya Quran saja, tidak mau hadisnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa? Akhirnya wudunya jenengan kacau. Sebab di Quran surat Al-Maidah ayat yang nomor 6 pun ngendikaken dening Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, ketika kalian hendak melaksanakan salat berwudulah. Caranya berwudu bagaimana? Langsung kata Allah yang pertama, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Jadi mboten nganggo cuci tangan, mboten ngagem kemu, mboten ngagem irung, langsung perintah Quran suruh basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku.
Wamsahu biruusikum, usaplah sebagian dari kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Telinga enten apa mboten? Mboten enten. Coba kalau kita hanya mau Quran saja, tidak mau membaca hadis, maka kacau semuanya. Maka saya himbau dumateng Jamaah Hidayah, pokok kita derek guru-guru kita yakini keilmuannya. Beliau mengajarkan dengan adab dan akhlak, dan beliau ini merupakan orang-orang yang soleh, kita husnudon kepada beliau. Sing kanan kiri pripun boten sah digagas. Niki beberapa waktu yang kemarin viral, ada sebuah pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat. Niki pas damel Idul Fitri, lanang wedok dados setunggal, perempuan ditaruh di soft paling depan. Bahkan syekhnya ditanya, "Syekh, itu kok panjenengan begitu gimana?" "Loh, itu biasa. Pondok ini nanti ke depan bukan cuman perempuan ditaruh di soft satu, tapi nanti khutbah Jumat akan kita kirim santri perempuan untuk ngisi khutbah Jumat." Terus ketika ditanya, "Lah ngoten niku jenengan derek madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i napa Hambali?" "Madhab kami madhab Bung Karno." Kaya-kaya pinter, kaya-kaya tiang sing jaduk, tapi sejatinya bingung dengan kebodohannya. Maka ketika orang ini beserta pondoknya viral, maka kita buka file-filenya ceramah beliau. Maka kita buka bagaimana tulisan-tulisan beliau, bagaimana komentar dari teman-teman alumni yang pernah mondok di tempat beliau. Oh, kemudian kita temukan sebuah kesimpulan, Ustadz ini dilihat dari ceramah-ceramahnya yang utuh, bukan cuman potongan 30 detik, bukan cuman potongan 1 menit. Ustadz ini terindikasi mengikuti sebuah paham yang disebut ingkarus sunnah. Paham napa naminipun? Ingkarus. Ingkarus sunnah itu apa? Yaitu seseorang yang hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, nggak mau ikut hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam sebuah ceramahnya yang panjang, beliau pernah menemukan hadis Nabi Muhammad kok diteliti sama orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad. Masa hadis Nabi Muhammad dibagi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif. Masa ucapannya Nabi Muhammad didoif-doifkan? Yang mendoifkan itu kan manusia. Yang benar itu ya seperti kami mengajar santri-santri kami. Gimana? Yaitu ketika menyebutkan hadis Nabi Muhammad, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi yang dimaksud kita ikut hadis itu bukan hadis yang diriwayatkan oleh manusia. HR siapa, hadis riwayat siapa, hadis riwayat siapa. Bukan. Yang dimaksud ikut hadis itu ya ikut Al-Quran itu sendiri. Karena jenengan gak tahu Quran, terkecuali Quran tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka berarti ketika kita ingin tahu hadisnya Nabi Muhammad, ya Quran itu hadisnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan Al-Quran dengan lisannya disampaikan para sahabat. Setuju Bapak Ibu? Jenengan mantuk-mantuk berarti katut sesat. Oh setuju Gosari, cocok lah, ini sesat sendiri. Kok bisa beliau mengatakan hadis itu kok dibagi-bagi sahih, hasan, dhaif? Berarti kan tidak percaya dengan ulama-ulama hadis. Sekali berimam Bukhari, sekali berimam Muslim, yang kita nilai sahih, yang dinilai oleh para ulama hasan, yang diputuskan dhaif, itu kan bukan ucapannya Rasulullah, tapi perawi dan jalur dari mana hadis tersebut didapatkan, itulah yang kemudian dinilai. Oh, menawi benten kalih mayoritas ulama Indonesia, masyarakat Indonesia yang bermadhabkan ahlus sunnah wal jamaah, nggih pantes. Akhirnya untuk menutupi kedoknya, untuk menutupi kesesatannya dalam tidak mau mengikuti hadis, dia kalau ditanya madhab gak mau dijawab.
Maka langsung ditabrakkan dengan seorang tokoh yang kita nggak mungkin tabrakan sama beliau. Siapa? Disebutkan Madhab Bung Karno. Disebutkan Madhab Bung Karno. Lah niku kan nggih salah alamat. Niku kan nggih salah alamat. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga ayo Jamal Hidayah sing bangsa nyeleneh-nyeleneh tidak usah melu-melu, tidak usah ikut-ikutan. Kembali kita lanjutkan. Maka intinya apa? Berarti membaca Quran biar kita tahu makna secara utuh, wajib untuk kita baca buku tafsirnya, kitab tafsirnya. Oh, maksudnya Allah merintah Jumatan, perintah itu berlaku untuk siapa? Panjenengan buka wonten sedaya kitab tafsir. Satu, kita buka wonten kitab tafsir Qurtubi. Dipun ngendikaken oleh Imam Qurtubi, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ucapan Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kamu harus datang Jumatan. Khitabun lil mukallafina bi ijma'in. Itu ditujukan Allah untuk tidak semua orang, tapi hanya orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk datang sholat Jumat. Siapa yang tidak dituntut datang sholat Jumat? Wa yakhruju minha al-mardo. Satu, orang sakit boleh enggak boten datang Jumatan? Boleh. Wal musafirun, orang yang bepergian jauh. Jauhnya 82 km atau lebih, dan jenengan tindak saking griya sebelum masuk waktu subuh. Aja tidak teng pundi, Pak? Anu Gus teng Surabaya. Oh, Surabaya 200 km punjul. Oke. Sik. Tindake jam pinten bidale? Anu Gus, bidale ya bar sarapan, bar jam 7. Maka bagaimana? Tetap nanti wajib cari tempat untuk Jumatan. Nek pengen boten Jumatan, jaraknya sudah terpenuhi, jenengan keluar dari tapal batas kecamatan panjenengan sebelum masuk waktu subuh. Ayo perhatian, sing nitih krito hari Jumat, sing pas jami nabrak Jumatan. Perhatian yang naik pesawat, yang di tengah-tengah kan boten saged mandek jenengan. Nek menawi nitih bis mengke dugi terminal pundi mandap. Kira-kira cari Jumatan nyandak, lanjut lagi bis berikutnya, saged monggo. Atau yang naik bis patas sing tiketnya langsung dugi Surabaya, nggak bisa berhenti Gus. Atau yang naik kereta nggak bisa berhenti. Atau yang naik pesawat, maka kalau mau mengambil keringanan tidak sholat Jumat, dua, satu jarak, yang kedua waktu berangkat harus keluar dari tapal batas kecamatan daerah kita sebelum waktu subuh. Yang ketiga yang boleh tidak Jumatan, wal abid, budak. Yang keempat, wan nisa'u, adalah perempuan. Bidalil, karena ada dalil hadis Nabi Muhammad yang membatasi hal tersebut. Jadi kados wudu kalau wau Bu, nek jenengan pedomane Quran tok orang nganggo hadis, Quran tok orang nganggo hadis, maka bagaimana? Maka panjenengan akan mendapatkan sebuah informasi yang tidak lengkap. Akan jenengan wudu mboten saged sempurna. Oh, kenapa kok sing diterangke Quran cuman wajah saja, cuman tangan saja? Oh, sing diterangke Quran niku gerakan yang wajib-wajib saja, Bu. Maka menawi kita belajar rukunnya wudu berupa gerakan, ada wajah, ada tangan, ada rambut, ada kaki. Sedangkan kemu, hidung, cuci tangan, telinga, kenapa tidak ada di Quran? Karena itu merupakan sesuatu yang sunnah. Memahami Quran harus dipahami dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan wa innama yu'maru bihuduril jum'ah, yang diperintahkan Allah untuk hadir Jumat hanya ar-rijalu, laki-laki, al-ahraru yang merdeka. Dunan nisa, bukan kewajiban ini berlaku untuk perempuan. Wal abid, hamba, wasibyan, cah cilik, wa ya'durul musafir wal marid, adapun musafir dan anak kecil, adapun musafir dan orang yang sakit sakjane tetap wajib Jumatan, tapi nek safari memenuhi syarat boleh enggak Jumatan.
Tapi nek sakitnya memenuhi syarat, boleh tidak Jumatan. Syekh kurang Gus Ari buka tafsir Al-Baghawi, dipun ngendikaken wa ammas sabiyyu wal majnunu fala jum'atalah. Cah cilik lan wong edan boten wajib Jumatan. Wala jum'ata 'alan nisa bil ittifaq, juga tidak wajib sholat Jumat bagi kaum perempuan. Pertanyaannya, kok para ulama bisa memutuskan seperti itu? Sumbernya dari mana? Wong teng ayat Quran jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti kan sedanten diwajibkan Jumatan. Kok bisa kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini? Sumbernya dari mana? Jenengan titeni. Setiap ulama kok memberikan penjelasan kepada kita mesti sumbernya jelas. Maka beliau jawab, kenapa kok para ulama bisa memberikan keputusan semacam itu? Karena bersumberkan dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW sahih, riwayat Imam Abu Dawud nomor 1067, riwayat Imam Baihaqi juz 3 halaman 172, riwayat Imam Tabrani juz 8 halaman 385, al-jum'atu haqqun wajibun, salat Jumat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan ala kulli muslimin, atas seluruh orang muslim. Perhatikan, fi jamaatin, wajib dilakukan dalam kondisi berjamaah. Illa arba'ah, kecuali untuk 4 kategori. 4 kategori ini enggak wajib Jumatan. Siapa? 1, abdun mamluk, hamba, budak. Yang kedua, awimro'atun, perempuan. Yang ketiga, ausobiyun, anak kecil. Yang keempat, aumaridun, orang sakit. 4 kategori ini tidak wajib Jumatan. Dalam hadis yang lain Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fa'alaihil jum'ah yaumal jum'ah, maka pas hari Jumat datang jangan lupa nanti ada kewajiban sholat Jumat. Kecuali illa ala maridin, bagi orang sakit, au musafirin, musafir, awimro'atin, atau perempuan, au sobiyin, atau anak kecil, au mamlukin, atau budak. Berarti poin nomor 1, ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan tidak wajib Jumatan. Nomor 1. Kesalahan perkataan Ustadz tadi, nomor 2, Ustadz tadi mencontohkan ibu-ibu wajib Jumatan. Kalimat ini sudah kita bantah, tidak, ibu-ibu enggak wajib Jumatan. Tapi terus disambung, bahkan kalau panjenengan ibu-ibu di rumah, jenengan enggak sholat duhur, jenengan nggih sholat Jumat piyambak di rumah. Nah niki lah pendapat ngoyo-woro melih. Kenapa? Karena poin yang nomor 2, sholat Jumat tersebut dikatakan sholat Jumat syaratnya harus dengan dalam keadaan berjamaah. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sebutkan, baginda Nabi Muhammad mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin, wajib berjamaah. Bahkan khutbah dari sholat Jumat itu menjadi syarat sah dari sholat Jumatnya. Jadi menawi enten tiyang sing khutbahe mboten sah kok pun mendirikan sholat Jumat, maka sholat Jumate mboten dihitung sah. Jadi sholat Jumat itu bisa dikatakan sah kalau diawali dari khutbah Jumat yang sah. Nabi Muhammad SAW paring dawuh di dalam hadis riwayat Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat, inna Rasulullah SAW kana yakhtubu qaiman. Beliau kalau sholat Jumat beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, summa yajlisu, kemudian beliau duduk untuk istirahat khutbah kedua, summa yakumu, kemudian beliau berdiri lagi, fayakhtubu qaiman, dan beliau khutbah dalam keadaan berdiri. Jadi tidak bisa kalau Jumatan dalam kondisi sendiri-sendiri.
Maka Bapak Ibu, sholat ini hampir semua sholat dikerjakan sendiri boleh, berjamaah boleh. Hampir semua sholat. Duhur piyambak boleh, berjamaah boleh. Sholat jenazah piyambak boleh, berjamaah boleh. Taraweh piyambak boleh, berjamaah boleh. Witir piyambak boleh, berjamaah boleh. Napa malih gerhana piyambak boleh, berjamaah boleh. Tetapi ada 4 sholat yang wajib dikerjakan secara berjamaah. Kalau enggak berjamaah, sholatnya enggak sah. Apa itu? 1. As-sholatul mandurah, sholat yang dinadarkan berjamaah. Sakjane jenengan duhur enggak berjamaah enggak apa-apa. Tapi nek jenengan nadar, ya Allah, kingko nek karo juraganku aku nglakoni salah, aku lapor, ora sida diseneni, aku nadar kingko duhur tak laksanakan berjamaah. Maka berarti jenengan duhur yang awal mulanya boleh sendiri, boleh berjamaah, gandeng jenengan nadari ki tembus sisan cita-citane, maka berarti duhure dadi wajib berjamaah. Yang kedua adalah sholat jamak takdim karena hujan. Duhur asar dijamak takdim di waktu duhur, maghrib isya dijamak takdim di waktu maghrib. Alasannya karena hujan. Kapan hari sudah kita bahas ketentuan-ketentuannya. Kalau ketentuan ini terpenuhi, berarti jenengan boleh untuk mengambil keringanan jamak takdim karena hujan. Kalau enggak terpenuhi, berarti enggak. Kesimpulannya, di Solo Raya tidak terpenuhi keadaan untuk jenengan boleh sholat jamak takdim karena hujan. Tapi umpama ada sebuah daerah yang terpenuhi persyaratannya, harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jamak takdim karena hujan enggak berjamaah enggak sah. Yang ketiga, sholat i'adah. Sering kalau terangaken, i'adah niku napa Gus? Sholat mengulang. Panjenengan sampun sholat, terus panjenengan pengen sholat lagi karena ada alasannya. Nah, sholat jenengan yang kedua namanya sholat i'adah, sholat mengulang. Dan sholat i'adah wajib secara berjamaah. Kok sakit Gus Ari? Sakit, sebabnya ada 2 dan semua ada hadisnya. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad menika rutin rawuh ke Masjid Quba. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad datangnya ke Masjid Quba, wayah sholat di Masjid Quba sudah selesai. Jadi imam beserta jamaah Masjid Quba sudah selesai sholat, Kanjeng Nabi nembe rawuh. Dan kebetulan Kanjeng Nabi belum sholat. Kinten-kinten awak dewi wis kadung sholat isya teng mriki, pun rampung, pun dikiran, pun badhe kundur. Ngerti-ngerti enten mobil, mandap keng mobil ternyata Habib Syekh. Ngersake mlebet teng mriki terus sholat isya sebab beliau dereng sholat isya. Awak dewi pun kadung sholat dadi gelo napa mboten? Kan gelo, alah. Ngerti ngono mbok aku pengen bareng makmuman kali Habib Syekh. Maka bagaimana? Maka jenengan boleh sudah sholat isya, derek isya lagi. Sama dengan kejadian para sahabat. Para sahabat pun do sholat, terus kemudian, Kanjeng Nabi kok rawuh? Derek sholat di belakang Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi pirsa dan didiamkan. Maka hukumnya berarti boleh menjadi sunnah takririyah. Boten didhawuhi Nabi, kowe melu ning mburiku ya, boten dicontoni Nabi, tapi Kanjeng Nabi Muhammad pirsa dan mendiamkan. Berarti artinya boleh i'adah. Sebab yang kedua yaitu sebab memberikan pahala. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad lenggan bersama dengan para sahabat, tahu-tahu ada satu orang masuk ke masjid ngersake badhe salat. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad tanya dumateng para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang tersebut? Para sahabat do rogoh-rogoh kantongan goleki duit. Ngapunten Kanjeng Nabi, artonipun boten pun beto. Akhirnya kata Rasulullah, beliau tersenyum, sing tak maksud bukan sedekah duit. Sing tak maksud salah satu di antara kalian berdiri ngancani pae kae. Itu namanya bersedekah. Apa? Yaitu pae kae
awale sholat sendiri dapat pahala 1, mergo jenengan kancani, walaupun jenengan wae sholat, jenengan kancani untuk bisa berjamaah dengan bapak tersebut, maka panjenengan berarti memberikan sedekah pahala sing awal mulane pae untuk ganjaran 1 mergo salat piyambak, dadi 17 mergo jenengan rencangi. Sahabat nggih ngoten, kadang enten bapak-bapak sing sampun derek salat kalih Kanjeng Nabi teng masjid. Begitu kondur tekon kalih bojone, "Dik, wis salat urung?" "Dereng niku Mas." "Ya wis, tak salat meneh ngancani kowe." Sebab nek ora tak kancani kan salatmu jadi pahala 1. Mergo tak kancani salatmu jadi pahala 27. Nah, salat yang kedua ini Bapak namanya salat iadah. Jadi nek panjenengan niat boten adaan, boten kodoan, tapi iadatan. Niat usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, sing biasane adaan diganti iadatan lillahi ta'ala. Napa niku iadah? Kita sudah sholat, sholatnya sah, tapi karena sebab tertentu kita sholat lagi. Sholat yang kedua ini namanya iadah, boleh dilaksanakan, syaratnya 3. 1, hanya boleh maksimal 1 kali. Jadi ini awak dhewe pun sholat isya berjamaah, terus rawuh Habib Syekh, maka Habib Syekh sholat, kita di belakangnya boleh iadah. Sing repot nek barang Habib Syekh rampung sholat, Habib Jamal telat rawuh. Ditangleti, "Bib sampun sholat." "Urung Gus." Lah niki sing dadi kacau, sebab iadah hanya boleh 1 kali. Lah wis berarti Habib Jamal ora nek sing ngancani, wong wis sholat kabeh, wis ping pindho kabeh sholate. Maka iadah hanya boleh 1 kali. Yang kedua, iadah hanya boleh dilaksanakan di dalam waktu. Jadi nek jenengan badhe iadah duhur, nggih masih di waktu duhur, enggak boleh waktune pun belandang asar. Badhe iadah maghrib harus di waktu maghrib, harus pada waktunya. Yang ketiga, sholat iadah wajib dikerjakan secara berjamaah. Yang keempat, yang terakhir, sholat yang wajib jamaah niki sholat Jumat. Jadi dari semua sholat rata-rata boleh sendiri, boleh jamaah, illa hadhil arba'ah, kecuali 4 ini. 1, sholat yang dinadari berjamaah. 2, sholat jamak takdim karena hujan. 3, sholat iadah. 4, sholat Jumat. Keempat-empatnya ini wajib berjamaah. Bahkan nek sholat Jumat, cara pendapat Muktamad Syafi'iyah, harus ada minimal jumlah jamaah 40 orang, laki-laki, dewasa, dan plus imam. Jadi total minimal dikatakan sah berjamaahnya, cara pendapat Muktamad Syafi'i, bukan sekedar berjamaah, tapi berjamaah harus ada minimal 39 makmum, sing dihitung laki-laki balik plus 1 imam, total genep 40. Iki wonge 50 Gusari, tapi sing lanang selawe, sing wedok selawe, mboten sah Jumatane. Sebab wong wedok mboten katut hitungan. Iki wong 50 Gusari, tapi sing selawe cah cilik kabeh. Wong gawe Jumatan ning TK. Gurune wong 5, wong tuwane wong 20, cah cilike wong selawe. Ha kados niki wau, cah cilik siji ngeramene ora umum, niki wong selawe. Gitu. Maka bagaimana? Ngapunten boten sah Jumatanipun. Jadi yang dihitung 40 harus laki-laki dewasa. Itu poin yang nomor 2. Saged dipun pahami nggih? Saged. Poin yang nomor 3, oke Gus Ari, sholat Jumat wanita mboten wajib. Terus kemudian yang kedua, sholat Jumat wajib berjamaah. Yang nomor 3 Gus, kalau ibu-ibu menghadiri sholat Jumat apakah boleh? Jawabannya boleh Ibu. Jadi panjenengan menghadiri sholat Jumat, jawabannya boleh. Yang penting jenengan, ini berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jenengan dihitung mendapatkan sholat Jumat dan sholat Jumatnya sah, itu minimal jenengan dapat 1 rakaat bareng imam, baru dihitung sholat Jumatannya sah.
Berbeda dengan sholat jamaah pada umumnya. Menawi kita sholat jamaah pada umumnya, sing penting imame rong salam kan kita sudah dihitung jamaah. Betul? Betul? Betul. Imamnya sholat isya, kita masbuk terlambat. Rukuk rokaat terakhir ikut dihitung jamaah. Imamnya sedang sujud rokaat terakhir ikut dihitung jamaah. Imamnya sedang tahiyat akhir ikut dihitung jamaah. Selama imamnya belum salam, jenengan derek katut dihitung jamaah. Tapi nggih tentu jamaah ora padha karo jamaah sing awal. Engko entuk buntute. Benten kali jamaah sing dari awal, tapi tetap dihitung jamaah. Tapi dalam sholat Jumat, ingat Bapak Ibu, dalam sholat Jumat jenengan lan kaula dipun hitung sah Jumatannya minimal dapat 1 rakaat bersama imam. Berarti minimal apa? Minimal jenengan harus gabung dengan imam paling lambat itu pada rukuk rakaat kedua. Kok lebih dari rukuk rakaat kedua, maka jenengan Jumatannya tidak sah, wajib diganti dengan sholat duhur. Oh, imame pas moco amin rakaat pertama waladhdallin amin masih sah, tapi yo kebangetan. Panjenengan saurunge Jumatan nang wedangan sik, begitu komat lagi do gembragi ning masjid. Nah niku ora jamal hidayah. Jamal hidayah orang ngoten niku gitu. Tapi ini enten sing ngoten niku masih sah, tapi ora sida entuk unta, Pak. Ora iso entuk unta, ora iso entuk wedhus, pitik wae ya ora, brutu entuke. Jenengan mengke dahar nampanan sing liyane entuk pupu, entuk dodok, entuk mentok, jenengan entuk brutu. Syukur jenengan nek gore entuk brutu kok ya ta. Ora iso entuk unta jenengan, unta niku nek ke jam 6 teng masjid, jam 10 teng masjid entuk wedhus, entuk pitik nek ke jam 11 teng masjid, teko pas komat brutu. Sohibul brutu, nah ini sohibul brutu jeneng. Oh, imam rakaat pertama ikut, imam sujud rakaat pertama ikut, imam rakaat kedua ikut. Ketika imam rakaat kedua ruku, ini batasan paling akhir. Apabila imamnya sudah i'tidal rakaat kedua, berarti jenengan tertinggal rakaat pertama dan tertinggal rakaat kedua. Maka bagi Bapak Ibu ingkang ngersakaken derek Jumatan wajib sudah gabung kepada salatnya imam paling lambat adalah rukuk rakaat kedua. Maka bagi ibu-ibu ingkang derek salat Jumat dan minimal paling lambat mendapatkan rukuk bareng imam di rakaat kedua, panjenengan Jumatannya sampun sah. Dan kalau Jumatannya sudah sah, panjenengan sudah tidak perlu menambah dengan sholat duhur. Wa ajma'u ala annahunna in ahdurna al-imama fasallaina ma'hu anna dhalika yujzi'u anhunna. Kitab Al-Ijma' ayat 53 sudah sepakat di kalangan para ulama bahwa bagi wanita tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau ia hadir sholat Jumat dan mendapatkan sholat bersama dengan imam, maka dia mendapatkan keabsahan sholat Jumat dan itu cukup baginya, tidak perlu ditambah dengan sholat duhur. Sehingga bagi Bapak Ibu ingkang sampun sholat Jumat, panjenengan sudah tidak wajib duhur. Duhur jenengan lakukan nek Jumatane mboten derek, nopo pun kadung Jumatan tapi sadar nek ndek wau Jumatane ternyata mboten sah. Jumatan pun rampung tapi jenengan pirsani rekamane teng YouTube lho. Ternyata khotibe iki mau belas ora maca selawat. Bahas korupsi, bahas ngene, bahas 2024. Saudara lho, kowe iki ngopo? Kowe khotib Jumat kok membahas 2024 ya ameh ngopo gitu. Bahas tekan dindi, bahas presiden. Saudara, ini persnya begini, neng lali ora sholawat. Akhirnya khotib Jumatnya, khutbahnya tidak sah. Hanek pun kadung kondur, berarti jenengan Jumatane mboten sah, diganti dengan sholat duhur. Inilah contoh ibu-ibu ibadah sunnah
bisa menggantikan ibadah wajib cuman satu ini contohnya. Nek biasanya pun kan nek wajib ya wajib, nggak bisa diganti dengan ibadah sunnah. Jenengan sholat isya, aku rak gelem sholat isya Gus, yang penting traweh 20 rakaat, nggak boleh. Isya walaupun cuma 4 rakaat nggak bisa diganti dengan traweh 20 rakaat, nggak bisa. Tapi khusus satu ini ada contoh sebuah amalan sunnah bisa menempati, menggantikan kedudukan ibadah wajib. Apa itu? Duhur bagi ibu-ibu hukumnya wajib, sholat Jumat bagi ibu-ibu hukumnya sunnah. Tapi nek jenengan sudah sholat Jumat, maka jenengan sholat duhurnya sudah gugur, nggak perlu Jumatan lagi. Maka ini biasanya nek teng pondok damel ilgos Pak. Ilgos niku tebak-tebakan fikih. Ayo, opo amalan sunnah sing iso nggenteni wajib? Apa jawabannya? Yaitu sholat Jumat bagi wanita hukumnya sunnah bisa menggantikan kedudukan duhur yang hukumnya wajib. Enten mulai petik-petikan, ayo amalan opo sing sunnah ning luwih gede ganjarane timbang wajib. Ayo amalan apa Pak? Amalan ngucap salam. Wong ngucap salam pertama niku hukumi sunnah. Assalamualaikum, mboten niku sunnah. Sing jawab waalaikumsalam hukume wajib. Padahal ganjarane akeh sing uluk salam nopo kata sing jawab salam. Kata sing uluk salam pertama kali. Maka ganjaran sunnah ngalahke ganjaran ibadah wajib nopo uluk salam. Sakitipun pahami nggih? Jadi wanita kalau panjenengan sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat duhur. Pertanyaan tentang sholat Jumat bagi wanita clear.